Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perawatan perioperatif, di mana di perioperatif ini terbagi menjadi tiga ya, yaitu preoperasi atau sebelum operasi, intraoperasi saat operasi, dan post operasi ya setelah pasien itu mengalami operasi. Dan pada ketiga tahapan itu perawat memiliki peran yang cukup penting. Nah, tujuan dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tiga fase perioperatif, lalu klasifikasi prosedur bedah, perbedaan jenis anestesi, kondisi dan farmakologi yang mempengaruhi pada proses penyembuhan klien, menggunakan askep perioperatif ya. Jadi di perioperatif itu ada asuhan keperawatannya juga, karena memang pada ketiga fase perioperatif itu perawat berperan serta gitu ya. Lalu selanjutnya menggunakan intervensi atau beberapa intervensi keperawatan pada setiap fase, askep dan pengajian serta untuk monitoring ya, lalu komunikasi efektif dan edukasi tentang pembedahan. Nah, ini alurnya dan juga fasenya ya. Jadi ketika seseorang pasien yang mau operasi itu di ruang serah terima ya, jadi memang diantarkan dari ruang entah itu poli ataupun dari IGD atau ruang rawat inap ya, lalu diserahkan ke ruang serah terima, maka itu adalah fase preoperatif atau preoperasi. Nah, setelah itu pasien akan dimasukkan di ruang persiapan untuk diberikan premedikasi atau disebut induksi ya. Itu sudah masuk ke fase intraoperatif ya. Lalu fase intraoperatif lanjut ke ketika pasien itu masuk ke meja operasi dan dilakukan tindakan operasi ya. Dan setelah selesai operasi, pasien itu akan dibawa ke ruang pulih ya, atau recovery room itu ya. Ada yang menyebut recovery room, ada ruang pulih ya, dimana tujuannya ini adalah menunggu pasien sadar kembali ya. Jika menggunakan general anestesi, maka pasien biasanya menunggu sampai sadar, dan ini cukup lama gitu ya. Kalau lokal atau lokal anestesi itu biasanya menunggu sampai pulih kembali atau efek anestesinya hilang ya. Itu adalah fase post operatif. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi ya. Jadi ini klasifikasi operasi ya. Jadi ada dibagi berdasarkan tujuan, itu ada diagnostik, kuratif, restoratif, paliatif, kosmetik. Dibagi berdasarkan urgensinya, dibagi menurut derajat resikonya, lalu dibagi berdasarkan lokasi anatomi ya. Baik itu abdomen atau perut, torak ya, kepala ya, ekstremitas dan tulang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah luas area pembedahan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk tujuan itu yang pertama ada diagnostik. Artinya apa? Operasi dilakukan dalam rangka untuk menentukan diagnosis penyakit ya, bukan untuk mengatasi masalah atau mengobati. Jadi ketika dia dioperasi untuk melihat, oh ternyata memang diagnosanya adalah A, memastikan gitu ya, karena penentuan diagnostik itu sangat penting untuk menentukan terapinya ya. Jadi ini contohnya biopsi ya, operasi biopsi diambil jaringannya, misal ini CA atau payudara gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya penyakitnya apa sih gitu ya. Lalu laparoskopi, jadi kalau ada lapar itu ada laparoskopi, ada laparotomi gitu ya. Kalau laparoskopi diagnostik, maka ini bertujuan untuk mendiagnosis atau mengetahui diagnosis pasti dari penyakit yang ada di abdomen gitu ya, dengan cara laparoskopi. Biasanya nanti ada kameranya yang dimasukkan, dan tentu saja ada prosedur bedahnya gitu ya untuk mendiagnosis. Yang kedua adalah kuratif, sesuai namanya, maka operasi digunakan untuk mengobati penyakit ya, atau mengangkat penyakitnya atau mengatasi penyakitnya ya. Contoh ini adalah usus buntu
ya. Ketika diambil maka appendiktomi, ya, pengangkatan usus buntu dalam rangka untuk mengambil appendik yang bermasalah atau yang mengalami peradangan. Masektomi, ya, pengangkatan payudara dalam rangka mungkin contohnya pada sea mame yang harus diangkat. Lalu tujuan ketiga adalah restoratif, ini untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu. Contohnya adalah rekonstruksi sendi, ya, pergantian lutut. Jadi lututnya diganti, bukan diambil tapi diganti dengan lutut buatan yang lain, ya. Tujuannya untuk mengganti atau restorasi, ya. Pemasangan prostetik atau alat alat palsu, ya, alat palsu di tubuh. Lalu paliatif, kalau paliatif ini operasi ditujukan untuk mengurangi gejala, bukan untuk kuratif, ya. Ini biasanya pada pasien-pasien yang tidak bisa disembuhkan, pasien kronis atau pasien terminal, pasien CA yang terminal atau penyakit yang lain, ya, yang ditujukan tidak untuk mengatasi masalah tapi mengurangi gejala penyakitnya. Yang terakhir adalah kosmetik, ya, ini sesuai namanya, operasi digunakan untuk memperbaiki tubuh, bentuk tubuh yang sifatnya bersifat estetik atau elektif atau pilihan, tidak wajib, gitu ya. Contohnya ya operasi plastik, ya, operasi yang lainnya. Nah, sedangkan untuk klasifikasi atau jenis yang lain berdasarkan urgensi, yaitu adalah operasi itu biasanya dilakukan urgen atau memang harus dilakukan segera, tidak ada pilihan lain, gitu ya. Ya, karena kalau tidak dilakukan akan membahayakan nyawa, gitu ya. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan nyawa di sini, ya. Ini contohnya adalah appendicitis yang akut yang mungkin parah, gitu ya. Mau tidak mau harus operasi, atau trauma sehingga menyebabkan perdarahan, ya. Dan jalan satu-satunya adalah harus dioperasi untuk menghentikan perdarahan tersebut. Yang kedua adalah elektif. Elektif itu pilihan, ya. Ini bisa ditunda atau bisa dijadwalkan di lain waktu, namun tetap diperlukan, ya. Biasanya ini nanti diberikan pilihan pada pasien. Contoh hernia, ya, kolesistektomi tanpa infeksi, gitu ya, yang tidak berat, ya. Kolesistektomi itu pengangkatan batu empedu tapi tidak disertai dengan kolesistitis, gitu ya. Atau mungkin batu ginjal itu kadang juga elektif, ya. Biasanya karena tidak terlalu parah, maka diberikan opsi pada pasien untuk memilih apakah sekarang atau nanti. Yang terakhir adalah opsional. Ini tidak wajib dilakukan, ya, atau level kewajibannya itu di bawah elektif, bersifat pilihan atau kosmetik. Ini salah satu contohnya tadi itu adalah operasi plastik itu, ya. Nah, untuk derajat risiko sendiri ada mayor, ada minor. Ini sesuai namanya. Kalau mayor ini berarti operasi itu dilakukan dalam rangka karena melibatkan organ besar, gitu ya, sehingga resikonya juga besar, ya. Biasanya ini anestesinya general atau anestesi umum. Resiko komplikasinya lebih tinggi karena biasanya organ besar itu memerlukan atau divaskularisasi oleh pembuluh darah yang besar, ya, sehingga resikonya ke arah sana. Ini contohnya bedah jantung. Biasanya bedah jantung harus membuka torak, ya, open torak. Operasi otak ini juga operasi yang besar dan lama. Histerektomi juga salah satunya. Untuk yang operasi minor, yang resikonya minor, ini biasanya prosedurnya ringan, biasanya tanpa anestesi umum, ini lokal saja biasanya, ya. Eh, Resikonya juga lebih rendah dibandingkan yang mayor. Ini contohnya eksisi benjolan atau pencabutan kuku, ya. Nah, luas area pembedahan ini ada yang klasifikasinya adalah minimal invasif, yang artinya itu sayatan, prosedur operasinya itu sayatannya kecil, ya, biasanya dibantu dengan teknologi seperti laparoskopi. Contoh laparoskopi, endoskopi. Jadi laparoskopi ini tidak terlalu besar, ya, karena dia hanya melubangi kecil lalu memasukkan suatu selang, dan selangnya itu biasanya ada kameranya. Jadi kalau skopi itu biasanya ada kamera untuk melihat bagian dalam tubuh, gitu ya, yang tujuannya tadi ke diagnostik, ya. Sehingga biasanya area pembedahannya hanya kecil, minimal invasif. Atau juga endoskopi, ya. Endoskopi itu di sistem pencernaan bagian bawah, ya, sampai ke kolon. Yang kedua adalah open surgery, yaitu, ya, ini sayatannya terbuka lebih besar untuk akses penuh ke organ, ya. Ini contohnya laparotomi. Jadi bedakan antara laparoskopi dengan laparotomi, ya. Kalau laparoskopi itu hanya memasukkan suatu alat untuk
diagnostik dan biasanya tidak membuka abdomen secara lebar. Tapi kalau laparotomi biasanya membuka secara lebar untuk mengeksplorasi area abdomen, dan tentu saja risikonya lebih tinggi dibandingkan laparoskopi ya. Torakotomi jadi membuka torak gitu ya. Lalu simple ini fokus pada pengangkatan struktur tertentu tanpa penyebaran luas. Contohnya appendektomi itu adalah simple karena fokus pada appendiknya saja. Sedangkan untuk radikal ini mengangkat organ beserta jaringan sekitarnya. Biasanya kanker ya, ini diangkat dengan jaringan di sekitarnya, karena biasanya mengangkat kanker itu tidak pure jaringan CA-nya saja tapi ditambahi jaringan sekitar sedikit gitu ya. Ini contoh mastektomi atau pengangkatan payudara secara radikal, secara total ya, atau histerektomi total. Nah, sekarang kita masuk ke fase pertama yaitu preoperatif, yang dimana tadi itu adalah batasannya adalah sampai kamar timbang terima atau serah terima, karena memang ada ruangan khusus untuk mengirim ya dari ruang rawat inap biasa, dari IGD atau ruangan yang lainnya ke kamar operasi, yaitu ruang serah terima ya. Itu batasannya perioperatif. Nah, salah satu kegiatan di perioperatif adalah pengkajian ya. Biasanya di preop itu dikaji ulang lagi terkait dengan usia, meskipun ini sudah dikaji ya, tapi nanti dikaji lagi untuk ketelitian gitu ya. Usianya dikaji karena memang ada faktor resiko terkait operasi terkait dengan usia gitu ya. Ya, pastinya resiko operasi pada orang dewasa berbeda dengan lansia atau sebaliknya dengan anak-anak. Faktor nutrisi juga ditanyakan kembali, status kesehatan, misal riwayat kesehatan yang lalu ya, riwayat penyakit-penyakit sebelumnya, apakah ada hipertensi atau riwayat penyakit jantung, DM, keseimbangan cairan dan elektrolitnya dikaji lagi ya, ada masalah atau tidak, eh, radiasi kardiopulmonalnya seperti apa, karena memang operasi itu salah satu yang cukup diperhatikan adalah kardiopulmonal ya. Kemoterapi, apakah ada riwayat kemoterapi ya, medikasi apa saja yang diminum, jangan-jangan nanti ada obat-obat yang mempengaruhi perdarahan ya, yang menghambat koagulasi darah, nah itu harus dihentikan sementara. Riwayat keluarga ya, itu nanti untuk mengkaji apakah ada penyakit yang menurun, pengalaman pembedahan sebelumnya ya, apakah pengalaman pembedahan sebelumnya itu positif atau negatif. Ini juga mempengaruhi kecemasan pasien bisa jadi ya, tipe pembedahan sebelumnya seperti apa dan lokasi pembedahannya seperti apa ya. Hal-hal yang berisiko bisa kita tanyakan. Barangkali tipe pembedahan dan lokasi pembedahan itu sama dengan operasi sekarang yang akan dilakukan. Lalu riwayat keperawatan ya, dulu dan sekarang, apakah pernah sakit, medikasi, dietnya ada alergi atau tidak, kebiasaan individu selama ini apa, jangan-jangan dia punya metode tersendiri untuk mengatasi kecemasan ya, misal suka musik atau suka game dan lain sebagainya, itu bisa kita fasilitasi ketika preoperasi ya, bukan saat operasi pastinya. Pekerjaannya apa, keuangan bagaimana, dukungan keluarga ya, ini pengkajian umum, pemeriksaan fisik atau pengkajian fisik, ini data fokus, biasanya hanya fokus pada area-area yang mau dioperasi. Tes diagnostik ini juga sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau mungkin operasinya itu di area sistem perkemian, diperlukan urinalisis gitu ya. X-ray mungkin operasi karena operasi tulang ya, maka diperlukan X-ray untuk melihat bagaimana kondisi tulang sebelum dioperasi ya. Ya, dan pastinya nih biasanya tim operasi atau tim 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 yang mau mengoperasi sudah mengevaluasi atau mengidentifikasi hasil pemeriksaan penunjang sebelumnya gitu ya. Dan ketika operasi harus dibawa ini EKG jika mungkin operasinya di daerah jantung, atau mungkin pasien ada riwayat jantung meskipun operasinya tidak di jantung gitu ya. Tipe darah ini tujuannya untuk meminta donor darah gitu ya. Jadi minta darah di PMI, karena biasanya pasien itu kalau operasi, khususnya operasi-operasi yang mayor ya, operasi yang besar gitu ya, yang radikal, itu biasanya memerlukan darah yang banyak ya untuk transfusi, sehingga perlu dicek darahnya seperti apa. PTT itu apa ya, waktu pembekuan darah gitu ya. Nah, itu biasanya dicek dengan darah lengkap untuk mengetahui ada masalah enggak dalam pembekuan darah pasien gitu ya, karena takutnya nanti setelah dioperasi
ada masalah di pembekuan darahnya dan akan berdampak pada komplikasi gitu ya. Platelet atau trombosit ini juga berperan penting dalam proses penghentian perdarahan, perlu dikaji juga. Donor darah tadi sudah saya jelaskan. Lalu pengkajian radiografinya dicek ya, respon psikologinya bagaimana, apakah ada masalah psikologi atau tidak. Lalu inform consent juga harus ditandatangani. Terus juga kesiapan mentalnya seperti apa, dan yang terakhir adalah aspek sosialnya juga perlu dikaji, siapa orang terdekatnya ya, siapa yang menemani, dan nanti setelah selesai siapa yang menerima pasien gitu ya. Nah, untuk proses keperawatannya sendiri dimulai dari pengkajian, tadi sudah dilakukan ya, tadi itu bagian dari pengkajian, baik itu riwayat pemeriksaan fisik, lab radiologi, status kesehatan, faktor risiko, medikasi, dan memang ini nanti dikaji biasanya oleh perawat atau juga perawat ya, bisa perawat anestesi biasanya ataupun perawat umum di situ ya, dan juga kolaborasi dengan dokter. Lalu penentuan diagnosa keperawatan ya, terus membuat perencanaan ya, seperti biasa proses keperawatan secara umum. Ini masalah keperawatan yang muncul pada perioperatif atau saat sebelum operasi ya. Biasanya yang paling utama adalah kecemasan gitu ya, kecemasan dan kurang pengetahuan terkait dengan prosedur pembedahan dan juga dampaknya gitu ya. Nanti itu saya diapakan gitu, cemas pasiennya ya. Terus nanti saya kalau di anestesi itu tidak bangun-bangun, itu bangunnya kapan ya, lalu setelah operasi saya nanti harus gimana ya. Jadi kurang pengetahuan di sini itu berfokus pada prosedur operasinya, plus mungkin apa yang dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nanti setelah dia bangun setelah operasi, sehingga edukasinya itu tidak hanya edukasi terkait dengan penjelasan operasinya apa, tapi nanti sampai dia ketika sudah terbangun, pos operasi itu harus apa yang dilakukan itu. Jadi edukasi dijelaskan di awal, karena nanti ketika pos operatif pasien itu biasanya cemas ya, atau pasiennya fokus pada kondisinya, sehingga kalau diberikan edukasi kadang tidak paham ya. Mumpung sekarang ini masih total ya, kesadarannya penuh dan baik, kondisinya masih sadar, maka diberikan edukasi yang sifatnya itu menyeluruh sampai nanti ketika dia bangun pos operatif gitu ya. Kecemasan ini karena mungkin tindakan operasinya, atau bisa juga karena faktor yang lain, pengalaman meskipun dia mungkin belum operasi tapi dengar-dengar dari orang lain seperti ini seperti itu gitu ya. Atau mungkin kecemasannya juga menurun karena dia sudah pernah operasi sebelumnya ya, dan lain sebagainya. Nyeri ini tergantung dari penyakitnya ya. Jadi bisa jadi organ yang mau dioperasi itu membuat nyeri gitu. Contoh misal trauma gitu ya, kecelakaan, patah tulang, nah itu kan nyeri ya. Jadi nyerinya nyeri pre-op. Ini bedakan nyeri pre-op dengan nyeri post-op. Tidak ada nyeri intraoperasi karena memang di anestesi ya, jadi tidak ada diagnosa nyeri saat operasi. Biasanya nyeri ini di preoperasi atau post-operasi. Tapi bedanya adalah ketika di preoperasi ya nyerinya karena penyakitnya, atau karena traumanya, atau karena penyebab sakitnya. Tapi ketika post-op, nyerinya itu adalah nyeri karena tindakan operasi, sehingga PHRST-nya berbeda. Nah, ini implementasi saat preoperasi, apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah inform consent ya, memberikan lembar inform consent tersendiri, ada lembarannya yang harus ditandatangani oleh keluarga ataupun pasien. Lalu cairan ya, biasanya diberikan cairan untuk, atau nutrisi ya, nutrisinya pun juga lewat cairan biasanya. Karena ini ya, mana ya? Elimination. Jadi memang ketika operasi itu wajib mengosongkan perutnya dan juga kandung kemihnya ya, bisa diberikan enemas atau bahasanya di rumah sakit itu diurus-urus ya, diberikan obat agar pasien itu BAB, sehingga ketika operasi itu saluran pencernaannya kosong. Dan ketika sudah kosong, makanannya lewat mana? Lewat intravena ya, lewat intravena. Begitu juga dengan kandung kemih, dianjurkan untuk kencing, tidak boleh ada isinya. Karena kenapa? Karena nanti ketika di anestesi itu takutnya keluar ya, karena tidak sadar. Ataupun juga memang pemeriksaan atau operasinya itu membutuhkan di area-area abdomen ya. Terus hygiene-nya ya harus dibersihkan,
kuku-kukunya dibersihkan, lalu mohon maaf, rambut-rambutnya bisa, rambut harus dipotong gitu ya, dikerok ya. Khususnya rambut atau area operasinya itu di area-area yang tersebut, misal di kepala ya, operasi otak, maka ya harus digundul gitu ya. Tanda-tanda vital dikaji terus ya, tinggi badan, berat badan, special order ya, mungkin sebelum operasi itu harus dipasang selang terlebih dahulu apa, atau medikasi yang harus diberikan, ini sesuai dengan request atau memang indikasi dari dokter ya. Promote comfort ya, jangan menambah kecemasan. Jadi memang pasien itu sudah cemas, sehingga jangan menambah kecemasan, justru diberikan intervensi ya. Jadi kalau perawat ingin memberikan intervensi kecemasan itu biasanya preoperasi ini ya. Jadi silahkan kalau mau meneliti terkait dengan preoperasi pada pasien-pasien sebelum operasi ya. Skin preparation nih tadi ya, jadi kulitnya disiapkan, kulit-kulit yang mau diinsisi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa tindakan yang bisa diajarkan oleh perawat kepada pasien untuk menurunkan kecemasan ya. Latihan nafas dalam, ini sudah banyak sekali literatur ataupun jurnal artikel yang yang menunjukkan bahwa ada hasil signifikan dalam menurunkan kecemasan ya. Selain itu latihan nafas dalam ini juga untuk relaksasi otot yang ada di torak gitu ya. Kalau operasinya di area torak ya. Batu efektif, jadi nanti diajarkan sekarang ya, karena bisa jadi nanti setelah bangun dari anestesinya itu pasien mengalami dahak, ada dahaknya ya. Mobilisasi room exercise itu diajarkan ya. Jadi memang diajarkannya itu ketika preoperatif, bukan nanti setelah post operatif, karena post operatif itu biasanya nanti tidak di ruang rawat inap ya, tapi di ruang observasi intensif, ruang recovery room gitu ya, sehingga dan juga pasiennya akan tidak sadar gitu ya, setengah sadar, tidak sadar gitu, sehingga edukasi akan tidak efektif, maka diajarkan ketika preoperatif ya. Ini room of exercise itu khususnya pada operasi-operasi ekstremitas itu ya, mobilisasi. Jadi diajarkannya di awal, sebelum pasien itu dilakukan operasi di ekstremitasnya. Nah, baik, selanjutnya adalah fase intraoperatif ya. Di sini adalah fase saat pasien itu di meja atau kamar operasi dilakukan operasi ya. Nah, di in ya, jadi memang ini jadi mengingat di fase awal adalah ketika fase intraoperasi itu diawali dari pasien itu ada di ruang premedikasi atau ruang holding area ya. Jadi ada, sebelum masuk ke kamar operasi ada ruang khusus sendiri ya, sebelum diantar ke ruang operasi. Di situ juga dilakukan beberapa pemeriksaan final sebelum pasien itu nanti masuk di kamar operasi. Ya, biasanya pasien dilanjutkan pemberian premedikasinya atau diberikan obat anestesi awalnya di situ gitu ya. Atau pemasangan IV line ya. Ya, jadi pemasangan IV line-nya bisa di situ ya kalau belum dipasang, atau dipasang yang baru gitu ya, yang lama dari kamar ruang rawat inapnya diganti dengan yang baru gitu ya, karena memang harus benar-benar steril. Nah, nanti peran perawat di sini membantu pasien masuk ke dalam ruang bedahnya. Di dalam intraoperasi atau kamar operasi ya, stafnya itu ada dokter bedahnya, lalu ada asisten dari dokter bedahnya, lalu ada perawatnya ya. Jadi ada dua itu aja ya, jadi perawat sama dokter. Dokternya biasanya lebih dari satu, ada yang dokter utamanya, lalu ada asistennya menggunakan APD operasi ya yang steril, ada surgical scrub ya, lalu gowning dan surgical asepsis ya. Jadi alat-alatnya khusus di situ. Dan juga perawatnya ada perawat dua nanti ya, perawat anestesi yang fokus untuk menganestesi, membantu dokter atau jadi asisten gitu ya, jadi asistennya dokter anestesi, plus perawat scrub atau scrub nurse, perawat kamar operasi. Jadi memang ada dua perawat di dalam yang fokus untuk mengoperasi, dan juga ada yang perawat yang fokus untuk anestesinya. Nah, untuk ini staffnya ya, jadi uh, komponen atau staff yang ada di operatif, yang pertama ada holding area nurse ini, tapi biasanya
nurse area ini gabungan ya, dia bisa juga masuk ke apa circulation nurse ataupun yang lainnya. Jadi ada perawat yang memang, tapi dia biasanya tidak masuk, tidak ikut ketika operasi, hanya mendata di awal. Ada nurse circulating, ini adalah untuk memastikan ruangannya. Jadi ada perawat sirkulasi ya, sirkuler atau sirkulasi yang memastikan sebelum semua tim bedah itu masuk, dari mulai alatnya, ruangannya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ada scrub nurse yang memang fokusnya itu adalah membantu operasi ya, untuk fokus di tindakan operasinya, dan juga perawat anestesi. Ini beberapa perawat ketika di kamar operasi. Nah, tipe anestesinya ada 3 ya, general, regional, lokal. Regional atau lokal ini biasanya digabung ya. Nah, untuk general ini artinya adalah anestesi total ya. Jadi pasiennya nanti akan tidak sadar. Ini biasanya bisa lewat inhale atau dihirup ya, seperti nitrous oxide, cyclopropane ya, ataupun yang dihirup liquid ya, lutein, enfluren, isofluren. Tapi yang paling sering adalah melalui IV ya, anestesi IV, dan biasanya diberikannya bertahap sejak pasien itu di eh, ruang tunggu di kamar operasi itu ya. Ya, dosisnya sedikit, lama kelamaan ketika sudah tidak sadar baru dikirim ke ruang operasi gitu ya. Nah, ini anestesinya untuk yang lokal atau regional ini bisa epidural ya, ini banyak macamnya. Intinya adalah biasanya yang mengalami eh, apa di anestesi adalah bagian tertentu gitu ya. Kalau misal di epidural ini atau spinal, maka biasanya area bawahnya yang tidak bisa digerakkan atau yang tidak sadar dalam tanda kutip ya. Jadi seperti ketika di anestesi lokal atau regional di tulang belakang bagian tulang ekor itu ya, subdural misalnya, maka biasanya nanti area pinggang atau pelvis ke kaki itu tidak sadar, sehingga pasien dioperasi tapi pasien masih bisa melihat ya, karena setengahnya masih sadar gitu ya. Jadi perut ke atas sadar, perut ke bawah tidak sadar. Nah, itu contoh anestesi lokal atau regional. Sehingga pastinya resikonya juga akan lebih rendah dibandingkan general anestesi. Ya, karena general anestesi itu tidak membuat pasien tidak sadar gitu ya, sehingga nanti ketika di recovery room atau ruang pemulihan itu sangat penting dalam mengecek eh, hemodinamiknya pasien, karena sangat rentan terhadap ketidakseimbangan hemodinamik. Tapi ketika lokal atau regional pasti risikonya jauh lebih kecil karena pasiennya masih sadar gitu ya. Hanya saja area-area tertentu yang akan dioperasi itu mengalami mati rasa gitu ya, karena obat anestesinya. Nah, ini contoh epidural. Jadi di sini disuntikkan ya di area saraf bagian di antara tulang belakang ini ya. Nanti biasanya kalau ini disuntikan di sini, area bawahnya itu menjadi lumpuh, bukan lumpuh ya, tapi mati rasa ya. Ini spinal anestesi ya, biasanya paling sering di tulang belakang ini. Ya, pastinya sakit ya, sakit, tapi resikonya jauh lebih rendah dibandingkan yang general anestesi. Ya, jadi ini tujuannya disuntikan ke saraf itu untuk mengeblok aktivitas saraf tersebut, salah satunya dalam mengirimkan rasa nyeri ataupun yang lainnya ya. Nah, anestesi ini perlu diperhatikan pada pasien-pasien geriatrik atau pasien lansia ya. Lalu tetap fokus untuk memperhatikan keselamatan klien terkait penurunan kesadaran, khususnya yang general tadi itu ya. Dipantau terus heparnya, kardiak, respiratori, dan ginjalnya melalui kateter kalau ginjal mungkin ya. Perhatikan adanya kelainan sebelumnya jantung, paru-paru. Jadi penting sekali mengidentifikasi riwayat penyakit pasien ya terkait jantung, paru, dan ginjal untuk memastikan keamanan dari pemberian anestesi ini. Ya, ini anestesi bisa menyebabkan respiratory paralysis ya. Jadi kalau general anestesi itu biasanya nanti menggunakan ventilator ya, atau menggunakan alat bantu nafas tambahan gitu, karena biasanya kalau general itu sampai membuat respirasinya itu lumpuh untuk sementara karena efek anestesinya, sehingga perlu ventilator. Itulah mengapa pulihnya juga
akan cukup lama dibandingkan yang lokal ya, dan harus dipantau hemodinamiknya. Eliminasinya juga akan terganggu ya, sehingga perlu dipasang kateter sebelumnya, GI tract-nya juga ya. Lalu sehingga biasanya dipakai popok nanti ya. Lalu inform consent, hipotensi, jadi ini resiko yang cukup berbahaya dan harus dipantau adalah adanya hipotensi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan perawat ketika intraoperasi ya. Jadi perawat ketika intraoperatif itu memang lebih cenderung kolaboratif ya. Memang di situ pemimpinnya adalah dokter dan perawat sebagai asistennya. Jadi sifatnya lebih banyak kolaboratifnya daripada tindakan mandirinya begitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan perawat ketika intraoperasi? Yang pertama adalah patenan jalan nafas ya. Kita harus melihat RR-nya di monitor itu apakah stabil atau tidak gitu ya. Kalau tidak stabil maka harus dilakukan tindakan dalam rangka untuk meningkatkan status pernapasannya ya. Bisa jadi tekanan oksigennya ditambahkan ya, liter per menitnya ditambahkan. Jadi memang ketika operasi itu harus fokus dan juga harus memonitor segala aspek, khususnya adalah ABC gitu ya. Respon terapeutik pada anestesinya ya, apakah ada, lalu posisi yang tepat, lalu menjaga kesterilan ya. Nah, komplikasi-komplikasi yang bisa muncul ketika intraoperasi atau saat operasi adalah hipoventilasi, ini terkait pernapasan. Pernapasannya karena tadi ketika general anestesi itu diturunkan ya, nafasnya ada paralisis respiratori tadi itu, sehingga dipantau apakah terjadi hipoventilasi. Ya, oral trauma mungkin karena saat intubasi pasiennya mungkin di tengah itu sadar gitu ya. Jadi bisa jadi ya pasien itu ketika operasi itu mengalami kesadaran yang mendadak gitu ya. Maka nanti perlu ditambahkan obat anestesinya gitu ya. Nah, jangan sampai ada oral trauma karena mungkin terpasang intubasi. Hipotensi ini juga harus dipantau di monitornya apakah tensinya stabil atau tidak. Kalau tidak stabil maka harus diberikan obat yang lain untuk menstabilkan tensi gitu. Jadi memang sangat vital ya di kamar operasi. Lalu nadinya dicek, bradikardi, disritmia jantung, suhunya seperti apa, lalu kerusakan sarafnya bagaimana. Nah, ini komplikasi yang lain adalah hipertermi, ini juga bisa terjadi ya karena pengeluaran intraseluler. Ya, jadi ketika operasi mungkin ada pengeluaran darah yang terlalu banyak, ataupun ototnya mengalami kontraksi karena ketidaksadaran tadi akibat anestesinya, tiba-tiba ototnya mengalami kontraksi atau tremor gitu ya. Yang akan mengakibatkan tremor itu mengakibatkan panas yang berlebih ya, tapi ini jarang ya, jarang. Tanda gejalanya biasanya ya demam tinggi, takikardi dan lain sebagainya. Lebih sering resikonya itu ke hipotermi daripada hipertermi ya. Nah, waspadai juga adanya interaksi obat ya, interaksi obat ketika di ruang operasi gitu. Misal operasinya ini diberikan ini, nanti ternyata pasiennya itu sudah dapat obat ini gitu ya. Takutnya nanti malah ada interaksi obat yang membuat pasien itu hipotensi ya. Jadi ini yang harus dijaga karena pasien itu memang cenderung akan hipotensi ketika operasi karena faktor perdarahan, karena faktor anestesinya, sehingga jangan sampai menambah obat-obatan yang membuat dia hipotensi gitu ya. Beta blocker ini obat untuk hipertensi ya. Jadi mungkin harus diwaspadai. Jadi memang salah satu pemberat pada saat operasi itu adalah hipertensi gitu ya. Hipertensinya harus distabilkan dulu dengan obat atau non obat, baru setelah stabil baru nanti bisa dioperasi ya. Oke, nah selanjutnya adalah fase post operatif, fase terakhir ya. Fase setelah pasien itu dilaksanakan operasinya atau selesai operasinya. Ini nanti pasien akan diletakkan di ruang, ada yang menyebut PACU nih ya, post operative care, immediate anesthetic care gitu ya, atau ruang recovery room atau ruang yang lainnya lah ya, yang dimana fokusnya itu adalah memantau pasien setelah operasi sampai efek anestesinya hilang, atau kalau pasiennya sebelumnya general anestesi dan tidak sadar sampai pasiennya sadar ya. Jadi harus dipantau kesadarannya, itu batasannya ya. Apa yang dicek di sini yang pertama adalah status pernapasannya ya, RW-nya harus paten,
ya, khususnya pada general anestesi yang membuat pasien tidak sadar. Kardiovaskular harus dipantau terus, ini biasanya tinggal dicek di bedside monitor ya. Regular strong heart rate dan stabil BP. Jadi tekanan darahnya harus stabil gitu ya, tidak boleh naik turun. Kalau masuk naik turun biasanya masih ada efek anestesinya sehingga tidak diperkenankan untuk kembali ke ruang rawat inap ya. Nadinya dan juga hal yang lainnya ya. Status neurologinya juga dipantau, tingkat kesadarannya dipantau, GCS-nya ya, tiap waktu ketika dia sadar itu apakah sadarnya itu konsisten gitu ya, atau sadar tapi ketika ditanya masih tidak nyambung gitu ya. Ya, jadi dipantau sampai GCS-nya itu 456 gitu ya. Cairan dan elektrolit juga dipantau terus-menerus melalui urin ya. Terus juga ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang biasanya. Cek darahnya diambil ya untuk mengetahui bagaimana kondisi dalam tubuhnya ya. Nah, obatnya jadi biasanya setelah operasi itu juga diberikan obatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Bisa jadi obatnya itu adalah untuk menurunkan nyeri ya, baik itu opioid ataupun obat untuk mengatasi potensinya ya, motilitas GI tract-nya dan untuk perdarahannya, untuk menghentikan perdarahannya. Nah, di sini peran perawat juga bisa menambahkan terapi komplementer ya atau alternatif seperti massage, poisoning ya yang sudah diajarkan sebelumnya. Yaitu ya gate imagery, musik ataupun relaksasi yang lainnya untuk membuat pasien itu tidak cemas ataupun untuk menurunkan nyeri post operasi ya. Nutrisinya ya, jadi nutrisinya itu biasanya bertahap ya di ruang post operasi itu ya, di ruang pacu tadi itu ya, biasanya melalui clear liquid ya, melalui IV, lalu masih melalui IV ya, lalu soft reguler mungkin bisa diberikan makanan juga kalau masih lama ya. Di situnya ternyata kok meskipun pasien sadar hemodinamiknya kok masih belum stabil gitu ya, bisa jadi di ruang post opnya itu lama sehingga bisa jadi sampai diberikan makanan yang sifatnya sampai padat gitu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau pasiennya sudah GCS-nya baik ya, tapi masih belum makanannya masih soft ya, juga nanti bisa langsung dikembalikan ke ruang rawat inap ya. Jadi ini sesuai dengan ini tahapannya ya, tidak boleh langsung. Ini yang general anestesi ya khususnya ya. Kalau yang bukan atau lokal ya sesuai dengan area mana yang dibuat lumpuh atau dibuat mati rasa tadi itu. Tapi kalau general anestesi biasanya bertahap, dari mulai lewat intravena dulu, baru setelah itu mungkin yang lembut ya, baru setelah itu yang reguler. Nah, selanjutnya apa yang harus dicek ya, physical assessment terkait dengan kondisi pasien post operasi adalah yang pertama fungsi renalnya ya, dipantau karena memang pengeluaran obat-obat anestesi lewat ginjal gitu ya, ataupun memang yang dioperasi adalah ginjalnya ya. Fungsi renalnya ini biasanya salah satu yang dicek adalah urin output ataupun pemeriksaan darah kreatinin, ureum kreatinin ya. Gastrointestinalnya ya, ini salah satu tandanya itu adalah bising usus ya, harus didengarkan ataupun kentut itu ya, untuk dicek apakah sudah muncul atau belum. Ketika muncul maka efek anestesinya sudah hilang ya. Balutan lukanya seperti apa, kalau memang operasinya itu membuat luka yang cukup besar gitu ya. Kalau memang di ruang post op ini di ruang post op itu balutannya kotor ya nanti dibersihkan. Tapi biasanya balutan luka post op itu dibuka lagi dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi tidak langsung. Jadi pasiennya setelah dioperasi lukanya ditutup, pasiennya nanti besoknya disuruh pulang gitu ya. Nanti lukanya ini akan dibuka atau dimonitor, diobservasi ketika kontrol ke poli bedah ya. Nah, jadi ini kondisi-kondisi pasien yang muncul saat setelah post operasi. Bisa jadi ada balutan lukanya sehingga kita fokus untuk lukanya juga, hanya edukasi aja tapi tidak dirawat di situ. Nyeri ya, jadi nyeri post op, lalu suhu ya, karena suhu itu kenapa kok suhu ini juga harus dimonitor, karena memang ketika di ruang operasi itu biasanya suhunya dingin, lalu pasien juga tidak pakai baju ya, kulitnya terpapar ya, sehingga resiko untuk terjadinya perubahan suhu.
Ini komplikasi-komplikasi pos operasi yang bisa muncul. Yang pertama adalah hipotensi, suhunya turun ya. Jadi hipotensi ini perlu dimonitor baik di intraoperasi maupun pos operasi. Disritmia jantung ya karena efek anestesinya. Trombosis vena ini karena pengobatannya, obat-obatannya mungkin ada reaksi silang gitu ya, ataupun karena imobilisasi saat operasi dan operasinya mungkin terlalu lama. Jadi misal contoh operasi otak itu sangat lama sekali, yang mungkin bisa terjadi trombosis vena ya. Emboli pulmonal ya, embolinya karena mungkin ketika proses operasi itu memunculkan emboli yang mengikuti sirkulasi darah, ini harus dipantau juga. Cegukan ini karena efek anestesinya juga di dinding otot pernapasan atau di abdomen ya. Ataupun juga di ususnya ya, usus besarnya atau usus GI tract-nya gitu ya. Distensi abdomen ini juga kaitannya dengan pencernaan ya, efek anestesi mungkin karena belum pulih secara total sehingga memunculkan gas yang tidak bisa dikeluarkan ya, sehingga menumpuk di abdomen, ini perlu diwaspadai juga. Immobility with skin integritis ya, karena tadi itu berarti operasinya itu terlalu lama sehingga pasiennya imobilisasi, sehingga perlu dipantau kulitnya ya, jangan sampai terkena dekubitus. Apalagi operasinya itu mengenai ekstremitas pasien yang membuat pasien itu tidak bisa miring kanan miring kiri. Ya, jadi nanti di ruang pacu tadi itu, ruang pos operasi itu ya, kalau memang pasiennya tidak bisa mobilisasi harus kita bantu mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 2 jam sekali ya. Retensi urin ini dicek, tetapi biasanya nih pasien-pasien yang general maupun lokal ya, lokal khususnya area panggul ke bawah, infeksi urinari juga harus diwaspadai meskipun jarang terjadi ya. Dan juga lukanya ya, lukanya jangan sampai dehiscent atau terbuka jahitannya, atau mengalami perdarahan, atau bahkan terbuka dan organ dalamnya brojol gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu dan harus diwaspadai. Lalu aspek psikologisnya adalah pastinya terkait kecemasan pasien ya. Tapi ini sudah kita jelaskan tadi di awal preoperatif ya, semoga harusnya sih berdampak, pasien tidak terlalu cemas gitu ya. Tapi tetap post operasi kita berikan support psikologikal terkait dengan kecemasannya ya. Body image, misal operasinya ini membuat wajahnya mengalami kerusakan atau yang lainnya, kita berikan support gitu ya. Keuangan dan juga tanggung jawab keluarga ya, bahwa pasien ini masih pulih, tahap pemulihan, mohon keluarga mendukung atau memberikan supportnya gitu ya. Dan perubahan-perubahan di masa datang terkait dengan operasinya, misal operasinya itu amputasi kaki gitu ya, maka diberikan penjelasan bahwa nanti bisa salah satu solusinya adalah dengan memakai prostetik atau kaki buatan gitu ya, kaki palsu. Di saat planning ya, sebelum pasien pulang itu juga harus diberikan edukasi klien keluarga ya, nanti kapan visit dokternya, kapan kontrolnya, ini harus dijelaskan dan harus kontrol gitu ya, karena kemungkinan besar pasien pulang itu membawa luka gitu ya, dan nanti dibukanya itu ketika kontrol pertama kali ya. Perawatan lukanya seperti apa ya, apakah boleh dirawat atau enggak ya. Terus respirasi, sirkulasi, hidrasi, banyak minum, lalu makan makanan ya, ini terutama ya, karena masih banyak yang membatasi makanan setelah pasien itu operasi gitu ya. Padahal harusnya pasien itu makan high protein, tapi mungkin karena mindset yang salah atau informasi yang salah, pasien malah membatasi makan makanan yang tinggi protein ya. Cairannya juga harus diperbanyak ya, karena hilang ketika operasi gitu ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perawatan perioperatif ya. Dapat disimpulkan bahwa di sini perawat memiliki peran yang penting saat operasi, baik pra, intra maupun post operatif ya. Khususnya adalah pra dan post itu, karena ketika intra memang peran perawat lebih ke arah kolaborasi, tindakan mandirinya sangat sedikit ya, hanya monitoring. Tapi ketika pra itu sangat banyak yang bisa dilakukan, dari mulai mengkaji kondisi ya terkait kecemasan, nyeri ataupun kurang pengetahuan pasien, sehingga banyak intervensi keperawatan yang masuk di situ, dan artikel-artikel penelitian juga banyak sekali yang menjelaskan atau intervensi untuk preoperatif. Selain itu juga post operatif juga peran perawat juga cukup banyak, meskipun memang post operatif itu relatif lebih singkat ya, tergantung kondisi pasiennya ya, dan juga lebih banyak monitoringnya memang ya. Namun masih bisa memberikan intervensi
baik itu terkait edukasi maupun pemberian tindakan kolaborasi seperti obat-obatan ataupun monitoring ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.